Bismillah, Assalamualaikum. Narasumber dari kisah ini berasal dari followersnya Om Ras di Twitter ya. Semua nama tokoh dan daerahnya sudah disamarkan. Dan ini dia selengkapnya, pesugihan ludah pocong di Tony FS. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2018, Kalimantan Selatan. Sebut saja namanya Hatni. Saat itu dia baru saja lulus sekolah menengah atas. Namun karena orang tuanya tidak punya biaya, akhirnya Hatni memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah. Kemudian ia memilih untuk mencari pekerjaan. Apapun pekerjaannya nanti, Hatni berharap ia bisa membantu perekonomian keluarganya. Tapi sudah hampir 1 bulan ia melamar kerja sana-sini, tidak ada juga yang mau menerimanya. Hingga suatu hari, saat itu Hatni yang sedang menemani ibunya ke pasar, bertemu dengan seorang kakak kelasnya dulu. "Hatni, gimana kabarnya sekarang?" tanya gadis itu pada Hatni. "Alhamdulillah baik kak. Kakak sendiri gimana kabarnya?" "Baik juga. Kamu udah kerja?" Hatni tersenyum tipis. Ia melihat ke arah ibunya yang sedang memilih sayur. "Belum kak. Sudah sebulan aku cari kerja kesana kemari, tapi belum ada hasil." "Wah, kebetulan nih. Di tempat kerjaku sedang mencari karyawan baru. Kamu mau nggak?" "Mau kak," jawab Hatni cepat. "Tapi kerja di warung makan, nggak apa-apa." "Nggak apa-apa kak. Dimanapun dan apapun pekerjaannya, aku siap." "Ya udah kalau gitu, aku langsung telepon bosku dulu ya." Seraya mengeluarkan handphone dari dalam tasnya. Kemudian sedikit menjauh dari Hatni, mencari tempat yang lebih tenang untuk menelpon. Hatni mengangguk. Terlihat Susi menempelkan HP-nya di telinga, dan tidak lama kemudian ia seperti sedang berbicara. Setelah beberapa saat berbicara melalui telepon, Susi pun menghampiri Hatni yang masih berdiri penuh harap. "Kata bosku, kalau memang kamu mau kerja di sana, kamu bisa ikut aku besok. Sekalian kamu lihat-lihat tempat kerja dan membicarakan soal gaji. Gimana?" Dengan cepat Hatni mengangguk. Bibirnya tersenyum lebar. "Aku mau kak, aku mau. Terima kasih ya kak. Semoga dengan pekerjaan ini aku bisa membantu orang tuaku," ucap Hatni. Susi tersenyum. "Pasti kamu bisa. Besok aku jemput kamu ya," ujar Susi. "Gak usah kak, biar aku yang ke rumah kakak. Kasihan kakak kalau harus ke rumahku. Kan aku yang mau ikut. Jadi sudah wajar kalau aku yang nyamperin kakak." "Gak apa-apa, aku pakai motor kok, gak capek. Kalau kamu kan jalan kaki, cepet nanti." "Ah, makasih banyak ya kak." "Iya ya udah, aku mau lanjut cari barang-barang dulu ya," ujar Susi seraya pamit pada Hatni. "Baik ya temanmu itu," ujar ibunya seraya memasukkan sayuran yang dibeli ke dalam bakul. Hatni mengangguk, mengiyakan perkataan ibunya. Di keesokan harinya, pagi-pagi sekali Hatni sudah siap. Ia menunggu Susi sambil duduk di teras rumah. Sekitar pukul 7, Susi datang dengan mengendarai motor Mio Soul GT berwarna biru. Ia tersenyum sambil melambaikan tangan pada Hatni yang langsung berdiri menghampirinya. "Sudah siap?" tanya Susi. "Sudah kak." "Bu, kami berangkat ya," pamit Susi pada ibunya Hatni yang sedang menjemur pakaian. "Hati-hati ya kalian berdua, jangan laju-laju." Di perjalanan, tak banyak yang mereka bicarakan, karena keadaan pada saat itu tidak mendukung untuk mengobrol. Sebab Hatni yang di belakang banyak haho-haho saat diajak bicara, karena memang Susi membawa motor dengan kecepatan tinggi. "Hah? Iya kak? Hah?" Sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka berdua tiba di warung makan tempat Susi bekerja. Saat itu suasana warung makan masih sepi, dan karyawannya pun masih bebersih meja dan lain-lain. Susi mengajak Hatni untuk masuk. Bangunan itu memiliki 2 tingkat. Di lantai 1 digunakan untuk warung, dan lantai 2-nya digunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang seperti piring, gelas, dan lain-lain. Bos pemilik warung makan tersebut menyambut Hatni dengan sangat ramah. Hatni ditanyai berbagai hal yang berhubungan dengan perdapuran. Hatni yang memang pandai memasak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik.
Baiklah, untuk masalah gaji, kamu akan digaji sebesar 1,5 juta per bulannya. Tapi kalau kamu berhenti bekerja di sini kurang dari sebulan, maka gajimu tidak akan kami bayar. Jam mulai kerja sekitar pukul 7 dan tutup sekitar jam 8 malam. Kalau semisal pembeli sedang ramai dan mengharuskan warung tutup sedikit lebih larut, maka kalian akan diberikan bonus, ujar wanita berusia 40 tahunan itu. Tanpa ragu Hatni langsung mengangguk menyetujui. Besok kamu sudah bisa mulai kerja ya, ujar wanita itu tersenyum. Terima kasih Bu, sama-sama. Setelah berpamitan, Hatni pun diantar Susi untuk pulang. Sepanjang perjalanan, Hatni tak berhenti tersenyum, membayangkan reaksi orang tuanya. Sebagai apakah orang tuanya saat ia memberitahu kabar gembira itu nanti? Hatni masuk ke dalam rumah. Dengan bibir masih tersenyum cerah, ia menghampiri ibunya yang sedang menampi beras di depan pintu dapur yang mengarah langsung keluar rumah. Bu, Hatni diterima kerja Bu. Dan besok Hatni sudah bisa mulai kerja. Gajinya 1,5 juta Bu. Syukurlah kalau begitu. Tapi ingat ya nak, kalau bekerja ikut orang itu harus rajin. Kerjakan pekerjaanmu, jangan nunggu disuruh dulu. Hatni mengangguk dengan bibir tersenyum. Kamu berangkat ke sananya naik apa? Masa ia minta dijemput Susi terus? Tanya ibunya. Untuk sementara kata Susi nggak apa-apa Bu, kalau aku ikut dia dulu. Cuma ya gitu, kami harus berangkat lebih pagi agar bisa sampai tepat waktu di tempat kerja. Oh begitu, iya Bu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Hatni sudah menunggu kedatangan Susi di depan rumah. Sama seperti hari sebelumnya, begitu Susi datang, mereka pun langsung berangkat. Di awal masuk kerja itu, Hatni diperkenalkan oleh Susi pada karyawan-karyawan lain. Di sana ada 2 karyawan terdahulu, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Jadi ditambah Susi Hatni, karyawan rumah makan itu berjumlah 4 orang. Hatni di bagian dapur, bertugas menggoreng lauk, membuatkan minuman, dan mencuci piring-piring kotor. Sementara Susi sebagai pelayan, Sana sebagai kasir. Azrul bertugas untuk mengantarkan makanan bagi yang memesan melalui WhatsApp. Pada hari pertama itu, Hatni cukup kaget dengan keadaan warung yang hampir tidak pernah kosong tersebut. Selalu saja ada tamu di setiap jam 10 ke atas hingga malam hari. Di hari pertama masuk kerja itu saja, Hatni sudah merasakan lembur. Mereka tutup sekitar jam 10 malam. Dan setelah warung tutup, Hatni dan Susi langsung pamit pulang. Tiap malam begini Kak? Tanya Hatni. Iya, hampir tiap malam selalu lembur Hat. Dalam sebulan paling-paling 2 atau 5 hari kita bisa pulang tepat waktu, jawab Susi. Apa kakak nggak takut pulang malam sendirian terus? Enggak, karena biasanya pacarku yang anter. Kalau sekarang kan sudah ada kamu. Kalau aku lebih takut orang jahat Kak pulang malam-malam begini sendirian, ujar Hatni. Kamu lupa ya, aku ini bisa bela diri. Oh iya ya, dulu kakak kan pernah ngalahin anak laki-laki di sekolah. Terdengar tawa mereka berdua menghiasi heningnya malam itu. Terima kasih ya Kak, ucap Hatni pada Suci. Saat mereka sudah sampai di depan rumah Hatni, saat itu terlihat ayah Hatni sedang duduk di teras. Kok ayah di luar? Ayah nunggu kamu ini. Kenapa baru saja pulang? Larut sekali. Pikiran ayah sudah kemana-mana nak, ujar ayahnya. Lembur ya, malah tadi kata Kak Susi, pulang tepat waktunya bisa dihitung dengan jari. Oh begitu, berarti warung itu terkenal sekali ya Nik. Sampai-sampai pelanggannya banyak sekali. Iya ya, kasihannya anak ayah ini, pasti capek sekali. Tapi nanti kalau sudah terbiasa nggak terasa capek lagi kok ya, jawab Hatni sambil tersenyum. Kamu jangan mandi malam-malam ya Nik, nggak baik, ujar ayahnya. Iya ya, nanti selesai ganti baju, kamu makan ya, biar ayah temani. Iya ya, ibu sudah tidur ya? Sudah dari jam 8 tadi. Hatni mengangguk. Ia langsung masuk ke dalam kamar, sementara ayahnya berjalan ke arah dapur. Setelah ganti baju dan mengelap sedikit badan dengan tisu basah, Hatni pun keluar. Ia melihat di dapur. Ayahnya sudah menyediakan makanan untuk Hatni. Ayo, makan nak. Hatni duduk lesehan bersama sang ayah.
Ayahnya terlihat sangat perhatian pada Hatni. Iya, ayahnya memang sudah seperti itu sejak dulu. Bagaimana bosmu? Baik, tanya ayahnya. Baik ya, teman-teman juga baik. Syukurlah kalau begitu nih. Orang mana bosmu itu? Kalau dari ciri-ciri fisik orangnya sih seperti orang Cina ya, tapi logat bahasanya seperti orang Jawa. Oh begitu ya, ujar ayahnya sambil mengangguk. Sudah ya, Nik sudah kenyang, ujar Hatni saat ayahnya ingin mengisi ulang nasi ke dalam piringnya. Kamu mau teh jahe? Biar ayah buatkan ya. Gak usah ya, sudah larut sekali, kasihan ayah. Nik juga sudah ngantuk. Sebentar saja nih, ayah buatkan dulu ya, untuk memburu angin. Apalagi tadi kamu pulangnya larut sekali, kena angin malam, nanti masuk angin. Tapi ini udah ngantuk ya. Nantilah nih minum tolak angin, di kamar masih ada satu. Ayah kan juga capek, jadi kita tidur aja ya. Gak usah buat teh jahe, sudah larut malam ya. Ya sudahlah, kalau begitu kamu istirahat ya Nik, ujar ayahnya. Saat tubuhnya sudah rebahan di kasur, Hatni merasa sangat nyaman. Dan tidak lama kemudian ia pun terlelap. Sama seperti sebelumnya, pagi itu Susi datang menjemput Hatni. Lalu mereka berdua berangkat kerja bersama-sama. Sesampainya di tempat kerja, mereka melihat warung sudah buka dan bos mereka sedang duduk-duduk di salah satu kursi sambil bermain handphone. Susi, Hatni, kemari sebentar, panggil bos mereka. Ada apa bu? Tanya keduanya setelah mendekat. Hari ini saya mau pergi, mungkin malam baru pulang. Dan katanya itu si Sana ndak enak badan, jadi gak masuk hari ini. Gak apa-apa ya, kalian cuma bertiga saja hari ini. Nanti saya kasih bonus lah, lanjut si bos sambil tersenyum. Aman bu, gak apa-apa. Si Hatni juga gesit kerjanya, jadi kami pasti menghandle semuanya, ujar Susi. Baiklah kalau begitu, terima kasih sebelumnya ya. Oh ya, nanti semisal kalian lapar, gunakan saja uang di laci kasir untuk beli makanan ya. Baik bu, jawab keduanya. Setelah itu bos mereka pun berpamitan untuk pergi. Kenapa mesti beli makanan di luar kak? Kan di sini juga warung makan. Ya biasanya emang begitu Hat, di saat jam makan, bos selalu beli makanan di luar untuk karyawan. Aku juga kurang tahu alasannya. Hatni mengangguk. Ia berpikiran kalau bosnya mungkin saja pelit, sebab makanan-makanan yang dijual warung itu lumayan mahal. Berbeda kalau beli ayam geprek di luar yang harganya cuma 8 hingga 10.000 seporsi. Zrul, tolong ambilkan kecap dan satu lusin piring baru ya. Yang untuk naruh sate itu ya Zul. Ini piringnya sudah banyak yang pecah, ujar Susi menyuruh Azrul yang baru saja datang. Tanpa berkata apa-apa, Azrul lantas mengambil kunci pintu lantai atas. Hatni yang sedang menyapu melihat ke arah Azrul yang sudah menaiki tangga. Tangga itu tepat berada di samping toilet yang diperuntukkan untuk pembeli. Namun, tidak lama setelah Azrul naik, tiba-tiba Azrul berlari turun dengan wajah ketakutan. Kamu kenapa? Tanya Susi. Enggak apa-apa. Aku kebelet BAB. Kamu ambil sendiri saja ya, ujar Azrul. Dasar, gerutu Susi. Yuk Hat, ke atas, ajak Susi kemudian. Hatni nurut-nurut saja. Ia langsung meletakkan sapunya dan ikut naik ke atas bersama Susi. Saat berada di lantai atas itu, Hatni merasa hawanya agak beda. Bulu kuduknya tiba-tiba merinding saat masuk ke sana. Lantai atas itu memiliki luas yang sangat luas, setengah dari lantai bawah luasnya, di mana juga ada 2 kamar. Itu kamar untuk apa kak? Tanya Hatni. Kamar yang ini untuk karyawan, semisal ada yang mau nginep di sini, gratis. Kalau yang satunya aku nggak tahu untuk apa, nggak pernah dibuka soalnya. Hatni mengangguk. Kemudian ia membantu Susi mencari barang-barang yang dicarinya. Barang-barang untuk stok itu berada di rak samping kamar yang diperuntukkan untuk karyawan. Setelah selesai mengambil barang-barang yang diperlukan, mereka pun turun. Azrul terlihat menatap mereka dengan tatapan aneh. Sambil sesekali ia mengarahkan pandangannya ke arah atas. Kenapa kamu Zrul? Tanya Susi. Enggak apa-apa, jawab Azrul seraya berbalik badan dan meletakkan tempat sampah yang sepertinya baru saja ia cuci. Hat, panggil Azrul. Iya.
Udah lupain aja ya. Apa sih, kalau ada yang mau diomongin, omongin aja. Kenapa? Tanya Hatni. Azrul tertawa. Pasti kamu penasaran kan? Aku cuma sengaja kok mau bikin kamu penasaran, ujar Azrul sambil tertawa. Hatni hanya bisa menatap Azrul dengan kesal sambil mengomel dalam hati. Hari itu berjalan seperti biasa. Warung ramai kedatangan para pembeli yang mengantri menunggu giliran untuk makan di warung tersebut. Hari itu Hatmi disuruh oleh Sana untuk mengambil nampan baru di lantai atas. Hatni yang memang paling muda di sana menjadi sering disuruh-suruh oleh Sana. Namun bagi Hatni itu tidak masalah. Selagi ia bisa mengerjakan apa yang disuruh, maka ia akan menurutinya. Kayat. Saat pintu utama lantai atas itu terbuka, Hatni mencium aroma aneh yang menyengat memenuhi ruangan itu. Saat Hani sedang fokus untuk mencari nampan, tiba-tiba terdengar suara orang batuk. Awalnya Hatni mengira kalau itu mungkin suara dari bosnya yang memang setiap pagi naik ke lantai atas. Namun, sesaat kemudian, Hatni terpaku saat ia menyadari kalau tadi pintu utama lantai atas dikunci dan ia sendiri yang membukanya. Seketika, Hatni langsung meloleh ke belakang. Untungnya tidak ada siapa-siapa di sana. Hatni merasa lega, tapi hanya untuk sesaat saja, karena tepat ketika Hatni kembali menoleh ke depan, ada sesosok putih melayang-layang di depannya. Teriak Hatni sembari berlari keluar dari ruangan tersebut. Hatni menuruni tangga dengan cepat. Saat sampai di bawah terlihat Azrul langsung menghampirinya. "Kamu kenapa?" tanya Azrul. Ada hantu di atas." Shh, jangan keras-keras. Kalau ketahuan bos, nanti kamu yang dimarahi, ujar Azrul seraya menempelkan telunjuknya di bibir. "Atur dulu nafasmu. Kalau sudah tenang, kita lanjutkan pekerjaan kita. Nanti setelah pulang, aku akan ceritakan apa yang aku tahu padamu." Hari itu sekitar pukul 11 malam, warung baru saja tutup. Karena tutup terlalu larut malam, alhasil Azrul dan Hatni tidak jadi bertemu. "Kamu kenapa, Hat?" tanya Susi. "Nggak apa-apa kak, agak capek aja." "Hat, minggu depan aku lamaran. Nanti kamu datang ya. Ajak sekalian ibu dan ayahmu," ujar Susi. "Wah, selamat ya kak, aku janji bakal datang kak," ujar Hatni. Malam itu, seperti biasa, ayah Hatni sedang menunggunya di teras rumah. Saat Hatni datang, sang ayah langsung berdiri menyambutnya. "Ayah siapkan makanan ya, kamu ganti baju dulu," ujar ayahnya. Hatni mengangguk, lalu ia berjalan masuk ke dalam kamar. Sementara ayahnya ke arah dapur untuk menyiapkan makanan Hatni. Saat sudah di dapur, Hatni termenung melihat makanan di dalam piringnya. "Ada apa ini? Apa kamu ada masalah?" tanya ayahnya. Hatni menatap sang ayah. Kemudian tanpa ragu, ia menceritakan apa yang ia lihat di lantai atas warung tempat ia bekerja itu. "Setiap tempat memang ada penghuninya, tapi ayah rasa penghuni di sana hanya kebetulan saja menampakkan diri padamu. Mungkin mereka ingin berkenalan," ujar ayahnya Hatni. "Selama mereka tidak mengganggu, biarkan saja. Toh di dunia ini, kita memang hidup berdampingan dengan mereka kan? Ayo, makan dulu," lanjut ayahnya sembari menunjuk piring milik Hatni. Keesokan harinya, Hatni dijemput Susi seperti biasa. Mereka tiba di warung sedikit terlambat. Saat itu, Azrul sudah menyapu warung dan mengelap meja. Sementara bos mereka tidak terlihat di sana. Mungkin si bos sedang berada di lantai atas, karena memang seperti itu biasanya. Hari itu berjalan seperti biasa, dan di malam harinya, pembeli masih banyak berdatangan. Hatni masih asyik dengan penggorengan. Sementara Susi juga terlihat sibuk mengantar makanan dan membersihkan meja yang baru ditinggalkan oleh pembeli. Tiba-tiba saat mereka sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, terdengar suara seorang anak kecil. Mungkin saat itu usianya sekitar 5 tahunan. Ia berteriak dan menuju ke samping ibunya sambil terus mengulang-ulang kata-kata yang sama. "Pocong, ada pocong!" teriaknya. Otomatis orang-orang yang sama-sama sedang makan di warung itu langsung menoleh. Mungkin sebagian merasa risih dan terganggu dengan teriakan histeris dari anak tersebut. Orang tua si anak pun terlihat berusaha untuk menenangkannya. Saat bos mendekat ke arah si anak itu semakin histeris. Bahkan ia langsung mendorong piring-piring yang berisi makanan dari atas meja.
Piring-piring itu pecah dan makanan yang ada di dalam piring tersebut berhamburan. "Pocong itu jahat, jahat. Pulang, aku mau pulang!" teriak si anak histeris ketakutan. Keadaan saat itu benar-benar gaduh. Bos pemilik warung makan itu tanpa basa-basi langsung menyuruh orang tua si anak untuk keluar dari warungnya. Dan saat orang tua anak itu ingin mengganti kerugian atas piring yang dijatuhkan oleh anaknya, si bos langsung menolak. Namun ketika mereka sudah pergi dari warung, terdengar bos terus mengumpat dan mengomel tanpa henti. Raut wajahnya yang biasanya ramah pun menjadi masam hari itu. "Hatni," panggil Azrul saat Hatni baru saja ingin naik ke atas motor milik Susi. "Kenapa, Azrul?" tanya Susi. "Kamu mau tahu ceritanya enggak?" tanya Azrul pada Hatni. "Aku sudah tahu, dikasih tahu ayahku," jawab Hatni, mengira kalau Azrul ingin memberitahu tentang penampakan di lantai atas. Azrul tampak kecewa, namun ia tetap tersenyum dan mengangguk. Keesokan harinya, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Hari itu warung sepi pembeli, dari pagi hingga sore. Paling hanya sekitar 5-10 orang yang makan di warung tersebut. "Tutup saja," ujar si bos dengan wajah masamnya ketika menyuruh anak buahnya untuk tutup warung. Sesekali Hatni mendengar bosnya itu mengomel, entah kepada siapa. "Besok, kalian libur saja, tidak usah datang ke sini dulu, karena saya akan pergi nyekar besok," ujar si bos pada Sanah, Susi, Hatni, dan Azrul saat mereka berpamitan untuk pulang. Mendengar kalau besok libur, tentu saja Hatni senang. Itu artinya besok dia bisa rebahan seharian. "Hat, setelah menikah nanti, aku akan berhenti bekerja di warung. Kalau aku sudah berhenti kerja, kamu pulang pergi kerja sama siapa?" Hatni tersenyum. "Gak usah dipikirin, Kak. Aku mungkin akan izin sama bos untuk tidur di sana," jawab Hatni. "Hah? Kamu yakin berani sendirian di sana?" tanya Susi. Hatni mengangguk. "Bukan maksud menakut-nakuti kamu, tapi warung itu rada angker. Kami semua pernah melihat penampakan pocong di sana, tapi tidak ada yang berani cerita. Karena kalau sampai ketahuan bos, bisa-bisa kita diberhentikan." "Aku berani kok, Kak. Kakak tenang aja," jawab Hatni meyakinkan. Susi tak bisa berkata apa-apa lagi selain mengiyakan, karena ia juga tidak mungkin antar jemput Hatni. Hari itu Hatni berangkat kerja dengan membawa tas berisi baju-bajunya. Iya, Hatni akan tidur di lantai atas warung itu. Dan memang sebelumnya ia sudah diperbolehkan untuk menginap di sana secara gratis. Namun, baru di malam pertama ia tidur di tempat itu, Hatni sudah merasakan gangguan-gangguan. Mulai dari terdengar suara-suara langkah kaki, dari pintu yang dibuka tutup, sampai suara batuk-batuk yang terdengar tepat di depan pintu kamar yang Hatni tempati. "Aku tidak mengganggu kalian, jadi kalian juga jangan menggangguku," ujar Hatni pelan. Di keesokan harinya, Hatni bangun pagi-pagi sekali. Ia mulai membersihkan area halaman warung sembari menunggu bosnya datang. "Bagaimana tidurmu, nyenyak?" tanya si bos saat ia melihat Hatni sudah bekerja. "Nyenyak, Bu." "Tentu saja. Apalagi kalau sendirian tidur tidak ada yang mengganggu. Betul kan?" "Betul, Bu," jawab Hatni. Hari itu warung ramai sekali. Bahkan sampai jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pembeli masih terus ramai berdatangan. Dan sekitar pukul 1 malam, barulah warung tutup. Sanah dan Azrul pamit pulang lebih dulu. Sementara Hatni masih berada di warung untuk membantu bos. "Kamu tidur saja, Hatni. Kamu juga harus istirahat untuk besok lagi," ujar bosnya seraya menghitung uang. "Baik, Bu," ucap Hatni seraya menaruh kain lap yang dipegangnya. Hatni berjalan menaiki tangga. Saat ia baru saja membuka pintu kamarnya, tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang batuk di belakangnya. Hatni kaget, namun ia tidak berani untuk melihat ke belakang. Akhirnya, cepat-cepat Hatni masuk ke dalam kamar, lalu mengunci pintunya rapat-rapat. Tanpa mengganti pakaiannya, Hatni yang sudah ketakutan itu langsung tidur.
Akan tetapi, baru saja ia memejamkan mata, tiba-tiba ia merasa seperti ada seseorang yang naik ke atas tempat tidurnya. Hatni yang masih setengah sadar itu pun lantas membuka penutup wajahnya untuk melihat siapa yang berbaring di sampingnya saat itu. Waktu Hatni membuka matanya dan menoleh ke samping, seketika ia dibuat sangat kaget sekaligus ketakutan saat melihat sosok pocong dengan wajah hitam gosong berbaring tepat di sampingnya. Namun ketika Hatni hendak berteriak, suaranya tidak bisa keluar dan tubuhnya terasa lumpuh. Yang bisa Hatni lakukan saat itu hanya berdoa meminta pertolongan pada Tuhan. Hatni menangis dan tubuhnya sudah dipenuhi keringat dingin. Suara batuk itu kembali terdengar, dan bersamaan dengan itu perlahan-lahan tubuh Hatni mulai bisa digerakkan kembali. Saat sudah bisa bergerak, Hatni langsung duduk. Ia takut untuk tidur kembali. Sementara kalau keluar pun, ia tak tahu mau kemana. Jadi mau tak mau, Hatni duduk diam mendengarkan semua suara-suara aneh yang ada, sambil berharap malam lekas berlalu. Saat adzan subuh terdengar, Hatni bergegas keluar kamar dan turun ke bawah. Ia memutuskan untuk duduk di sana sampai hari benar-benar terang. Kebetulan hari itu Azrul datang pagi-pagi sekali. Jadi Hatni langsung meminta ditemani naik ke atas mengambil baju. Awalnya Azrul hendak menolak karena takut nanti ketahuan bos dan mereka malah akan dituduh berbuat macam-macam di sana. Namun kata Hatni, Azrul cukup berdiri di depan pintu utama saja, tidak perlu ikut masuk ke dalam kamarnya, jadi tidak akan dituduh macam-macam. Akhirnya mau tak mau, Azrul pun mengiyakan. Untungnya tidak hal-hal aneh yang terjadi. Yuk, ujar Hatni seraya membawa tentengan plastik berwarna putih berisi baju bersih. Saat Hatni mandi, Azrul menyapu halaman warung. Dan ketika Hatni selesai mandi, mereka berdua pun mulai bekerja sambil sesekali mengobrol. Tidak lama, bos mereka pun datang. Azrul, tolong ambilkan mangkok baru 2 lusin ya. Ini mangkoknya sudah tidak layak untuk disuguhkan, ujar bos mereka pada Azrul. Azrul menatap Hatni. Aku temani yuk Zrul, kebetulan aku juga mau ambil barangku di atas, ujar Hatni yang paham dengan maksud tatapan Azrul. Beriak! Terdengar suara pintu kamar Hatni terbuka. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana selain mereka berdua. Hatni dan Azrul saling tatap-tatapan. Kamu berani sekali ya, Ni, ujar Azrul cepat-cepat mengambil mangkuk yang dipinta bosnya tadi. Aku terpaksa, Zrul. Susi kan sudah berhenti, mau nikah dia. Sementara selama ini aku ikut nebeng sama dia kan. Kalau dia nggak ada, aku nggak ada kendaraan untuk pulang pergi. Angkutan umum jurusan ke desaku nggak sampai malam. Azrul mengangguk, lalu cepat-cepat keduanya keluar dari ruangan tersebut sambil membawa mangkuk baru yang masih terbungkus plastik. Anjing, apa-apaan ini? Ada apa, Pak? Tanya Azrul yang kebetulan baru selesai mengantarkan pesanan milik orang di salah satu meja yang tak jauh dari orang tersebut. Pemilik warung ini melakukan pesugihan. Makanan di sini sudah diludahi pocong, ujar orang itu seraya menatap ke seluruh pengunjung warung makan. Mendengar adanya keributan itu, si bos langsung keluar. Dan saat mendengar ucapan orang itu, si bos marah besar. Ia mengatakan bahwa orang itu sebenarnya tidak punya uang untuk bayar makanannya. Makanya dia memfitnah macam-macam agar bisa makan gratis. Tidak lama lagi warung ini akan bangkrut. Aku pastikan itu. Cuy, ujar orang tersebut sambil meludah. Ia pergi tanpa menoleh pada bos pemilik warung yang masih mengumpat kasar padanya. Azrul yang sedari tadi berada di situ tak bisa berkata apa-apa. Ia lantas kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun sepertinya beberapa pengunjung warung ada yang merasa kurang nyaman dengan perkelahian tadi, sehingga memutuskan untuk pergi. Padahal makanannya masih belum tersentuh. Setelah kejadian di malam sebelumnya, Hatni sangat ketakutan ketika akan naik ke lantai atas. Ia sampai lama sekali duduk-duduk di tangga, sambil terus mempertimbangkan untuk tidur di atas atau tidak. Namun, ia juga tidak mungkin tidur di tangga seperti itu. Yang ada ia malah masuk angin. Aku harus bagaimana? Masa aku harus naik? Kalau kejadian kemarin terulang lagi gimana? Gumam Hatni.
Akhirnya dengan penuh pertimbangan, Hatni memutuskan untuk naik ke lantai atas. Manusia lebih menakutkan daripada hantu, ucapnya berulang-ulang kali sambil menaiki satu persatu anak tangga. Namun, baru saja Hatni hendak membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara batuk dari arah sampingnya. Dan dari ujung matanya, Hatni melihat ada sesuatu berwarna putih bergerak-gerak di sampingnya. Hatni terdiam. Air matanya langsung bercucuran. Seketika itu juga Hatni merasa tubuhnya seperti tak bisa bergerak. Ia hanya bisa memejamkan mata sambil berharap tidak akan terjadi apa-apa padanya. Di saat sudah pasrah seperti itu, Hatni mendengar ada suara langkah menaiki tangga. Dan tidak lama, terasa ada tangan yang menepuk pundak Hatni. Bersama dengan itu, tubuh Hatni pun kembali bisa digerakkan. Ketika Hatni menoleh ke arah belakang, terlihat itu rupanya orang yang siang tadi berteriak dan mengatakan kalau warung itu melakukan pesugihan ludah pocong. "Kamu tidak apa-apa?" tanya orang itu. Hatni yang kaget dan ketakutan itu langsung mengangguk. "Bosmu itu melakukan pesugihan ludah pocong. Setiap makanan yang disuguhkan kepada pembeli terlebih dulu diludahi oleh pocong tersebut. Itulah juga kenapa makanan yang dimakan di sini jauh lebih enak daripada yang dibungkus." Hatni terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa, karena Hatni sendiri tidak tahu apa-apa. "Apa yang kamu lihat itu merupakan pocong yang dipelihara oleh bosmu. Dan sepertinya kau ini bukan cuma sekedar diganggu, tapi hendak dijadikan tumbal." Tapi teman-teman saya juga pernah melihat penampakan pocong di sini. Bukan cuma saya sendiri." "Memang, tapi yang kamu alami berbeda dengan mereka. Aku sarankan sebaiknya kau berhenti bekerja di sini. Karena akan aku pastikan warung ini akan bangkrut dalam waktu dekat," ujar orang itu. "Maaf Pak, tapi cuma ini pekerjaan yang saya punya. Saya juga harus membantu orang tua saya. Makanya saya bertahan di sini." "Kalau kamu mau, saya punya toko baju di pasar. Kamu bisa kerja di sana." Hatni terdiam. Kenapa orang asing ini tiba-tiba menawarinya pekerjaan? Apa jangan-jangan yang dikatakan bosnya tentang orang itu benar? Hatni punya pemikiran. Kalau orang itu mungkin saja ingin menipunya. Namun meski begitu ia harus tetap sopan. Karena kalau salah ucap, bisa saja orang itu jadi marah dan melakukan hal-hal buruk padanya. "Saya pikir-pikir dulu Pak," ujar Hatni. "Boleh saya masuk ke dalam?" tanya orang itu tiba-tiba. "Maaf Pak, saya tidak berani memperbolehkan orang asing masuk ke dalam," ujar Hatni. "Ya sudah, kalau begitu saya permisi. Sebaiknya malam ini kamu tidak tidur di sini. Karena peliharaan bosmu itu bukan cuma pocong. Dan terserah kamu mau percaya atau tidak, tapi kamu itu sudah terikat menjadi tumbal untuk mereka." Saat orang itu menuruni tangga, Hatni juga ikut turun. Hampir 1 jam Hatni duduk di pinggir jalan itu sambil menahan rasa kantuknya. Tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang berhenti di depannya. "Mau nyari ojek kah?" tanya orang itu. Hatni menggeleng. "Saya tidak punya uang Pak, uang saya ketinggalan di tempat kerja," jawab Hatni. "Memangnya adik mau kemana? Biar bapak antar." "Bahaya perempuan di jalan sendirian begini, malam-malam pula." Hatni terdiam. Ia tak tahu harus kemana malam itu. "Saya sebenarnya mau pulang Pak, tapi pakaian dan uang saya semuanya ada di tempat kerja. Saya takut kesana lagi Pak." "Loh, kenapa? Apa bosmu menahan barang-barangmu? Kalau memang begitu, ayo bapak bantu lapor ke polisi." Bukan Pak, bukan begitu. Saya memang tinggal di sana. Tapi saya takut balik ke sana lagi karena," ujar Hatni seraya menceritakan tentang penampakan yang ia lihat. Bapak tukang ojek itu terdiam untuk beberapa saat. "Bagaimana kalau malam ini kamu ke rumah bapak saja? Di rumah ada anak dan istri bapak.
daripada kamu di sini. Takutnya ada orang yang mabuk. Karena sudah tidak tahu mau kemana, akhirnya Hadni pun menerima tawaran si bapak. Karena sepertinya bapak itu orang baik. Dan benar saja, saat Hadni sampai di rumah si bapak, terlihat ada anak dan istrinya yang sudah tertidur lelap. Rumah itu hanya sepetak, tidak memiliki kamar. Dan si bapak sekeluarga tidurnya hanya lesehan di lantai tanpa kasur. Bapak itu juga membangunkan istrinya untuk memberitahukan kedatangan Hadni di sana. Dan sama seperti si bapak, istrinya itu juga ternyata orang yang sangat baik. Dia mempersilahkan Hadni untuk tidur bersama mereka malam itu. Karena Hadni sudah sangat mengantuk, jadi tak butuh waktu lama untuk tertidur. Dalam mimpinya, Hadni melihat orang tuanya menangis. Dan di hadapan kedua orang tuanya itu juga terlihat ada Hadni yang sudah dipocongi. Nafas Hadni seketika terasa sesak. Saat ia membuka mata, tiba-tiba ia merasa tubuhnya tak bisa digerakkan. Beruntungnya, istri si bapak tukang ojek yang tidur di sebelahnya tersebut menyadari hal itu. "Hadni, bangun. Hadni, Hadni," panggilnya sambil menggoyang-goyangkan tubuh Hadni. Hadni merasa kalau tubuhnya digoyang-goyangkan seperti itu, namun ia tidak bisa bergerak. Hadni juga mendengar saat istri tukang ojek itu membangunkan suaminya untuk membantu menyadarkan Hadni. Tubuh Hadni sudah basah oleh keringat dingin. Tapi meski begitu, ia masih belum bisa menggerakkan tubuhnya. Padahal ia sudah berusaha sekuat tenaga agar bisa bergerak. Tiba-tiba, terdengar si bapak tukang ojek keluar rumah. Dan tidak berapa lama, ia masuk lagi bersama seorang. "Astagfirullahaladzim," ucap orang itu. Hadni dapat merasakan kalau ada seseorang menyentuh kepalanya. Dan perlahan-lahan sekujur tubuhnya mulai terasa ringan dan kembali bisa digerakkan. Hadni menoleh kiri dan kanan. Ia melihat si bapak tukang ojek dan istrinya yang terlihat cemas. "Istirahatlah. Besok akan bapak antar kau pulang ke rumahmu," ujar si bapak tukang ojek pada Hadni. Setelah kejadian yang terjadi padanya itu, Hadni semakin ketakutan untuk tidur. Takut kalau sampai kejadian yang sama berulang dan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Keesokan paginya, Hadni diantar si bapak ke warung untuk mengambil pakaian dan uangnya. Si bos yang sudah ada di sana langsung memarahinya akibat meninggalkan tempat itu dalam keadaan pintu utama lantai atas tak terkunci. Akibatnya ada orang yang masuk ke dalam dan mengacak-acak kamar yang dikunci itu. Entah apa yang hilang. Yang pasti saat itu Hadni dimarahi habis-habisan. Dan karena hal itu juga, Hadni memutuskan untuk berhenti bekerja di warung tersebut. Sepanjang jalan, Hadni menangis karena kehilangan pekerjaan dan sakit hati setelah dimarahi oleh bosnya. Sesampainya di rumah, terlihat ayahnya yang saat itu hendak pergi ke ladang tengah memakai sepatu bootnya. Ayahnya menyambut Hadni dengan raut wajah senang. Ia juga mempersilahkan bapak tukang ojek untuk masuk ke dalam rumah. "Maaf sebelumnya, Pak. Tapi kata orang yang semalam membantu Hadni ini, katanya ada beberapa makhluk halus yang mengikuti Hadni. Karena Hadni ini sudah dijadikan tumbal, dan makhluk-makhluk itu tinggal menunggu masa panennya saja," ujar si bapak. Ayahnya Hadni melongo, kaget bercampur rasa, tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh si bapak tukang ojek. Kalau bisa saat Hadni tertidur, taruh cermin dan gunting di dekat kepalanya. Dan lebih bagus lagi kalau dikasih kelambu hitam, supaya makhluk-makhluk itu tidak bisa melihatnya. Ini maksudnya tumbal apa, Pak? Kenapa anak saya dijadikan tumbal? Siapa yang menjadikan anak saya tumbal? Tanya ayahnya Hadni. Pemilik warung tempat anak bapak bekerja ini melakukan pesugihan. Dia juga memelihara makhluk-makhluk seperti itu yang bertujuan untuk kelancaran usahanya. Dan sebelumnya pun mungkin sudah pernah ada yang menjadi tumbal, hanya saja tidak ketahuan. Ayahnya Hadni terlihat mengelus dada. Jadi bagaimana anak saya ini, Pak? Anak saya tidak akan mati kan, Pak? Tanya ayahnya Hadni. Kata orang yang membantu Hadni semalam,
dia akan mengurus semuanya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Hatni tetap harus dijaga juga ya Pak. Baik Pak. Setelah si bapak tukang ojek itu pamit pulang, orang tua Hatni langsung menangis sambil memeluk anak mereka. Mereka tak menyangka bahwa niat baik Hatni untuk membantu orang tua akan jadi seperti itu. 3 hari kemudian, si bapak tukang ojek datang lagi ke rumah Hatni. Ia mengabarkan kalau pemilik warung bekas tempat Hatni bekerja itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia 2 hari yang lalu. Dan katanya juga Hatni diminta oleh orang yang membantunya itu untuk bertemu, karena katanya aroma tumbal pada diri Hatni masih ada dan itu harus diputus atau dihilangkan, agar aroma itu tidak mengundang lebih banyak makhluk-makhluk lain untuk mengganggunya. Hatni dan orang tuanya yang tidak tahu apa-apa itu pun langsung setuju. Saat itu kata Hatni, apapun akan ia lakukan agar bisa terbebas dari gangguan yang kian hari semakin ekstrim tersebut. Pada hari yang sudah ditentukan, si bapak tukang ojek datang bersama seorang laki-laki. Orang itu ternyata adalah laki-laki yang pernah mengamuk di warung tempo hari. Orang yang mengatakan kalau pemilik warung itu melakukan pesugihan. Setelah berbasa-basi, orang itu menatap Hatni. Malam itu, akulah yang meminta Pak Roman ini untuk mengantarmu pulang. Tapi ternyata kau dibawa ke rumahnya. Dan aku jugalah orang yang menerobos masuk ke dalam ruangan itu. Maaf karena sudah membuatmu dimarahi ya. Tapi andai kata tidak seperti itu, kau mungkin tidak akan selamat. Karena itu juga, pemilik warung itu akhirnya meninggal akibat ulah dari peliharaannya yang marah. Hatni masih terdiam mendengarkan. Begitu juga dengan orang tuanya. Tolong ambilkan air putih kalau ada di dalam botol ya. Ibunya Hatni mengangguk dan langsung berjalan ke dapur untuk mengambil air. Tidak lama ibunya kembali dengan membawa sebotol air putih. Lantas botol air itu diberikan kepada lelaki tersebut. Olehnya air itu didoakan. Nanti air ini diminum 3 teguk, lalu sisanya dicampur dengan air untuk mandi. Insya Allah setelah ini kamu akan baik-baik saja. Hatni mengangguk. Setelah ini, kalau kamu mau kerja di tempat saya juga boleh. Di toko pakaian, di dalam pasar, ujar orang itu sambil tersenyum. Terima kasih Pak, tapi sepertinya saya tidak ingin bekerja dulu untuk beberapa waktu ke depan, jawab Hatni dengan kepala menunduk. Ya, saya paham betul perasaanmu. Baiklah, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya. Terima kasih banyak atas bantuan Bapak. Kami sekeluarga berutang budi pada Bapak, ucap ayahnya Hatmi. Tidak perlu dipikirkan Pak, saya ikhlas membantu. Hari-hari berlalu, kini Hatni sudah tidak takut lagi untuk tidur. Karena gangguan-gangguan yang pernah dirasakan sebelumnya pun sudah tidak pernah muncul lagi. Dan 2 bulan setelah kejadian tersebut, ayahnya Hatni memutuskan untuk menjual sawah satu-satunya milik mereka. Uang penjualan sawah itu dipergunakan untuk merenovasi rumah dan membeli sebuah motor. Sisa uangnya diberikan pada Hatni. Oleh Hatni, uang itu dijadikan modal usaha. Awalnya ia berjualan keliling dan singgah di setiap sekolahan. Hingga akhirnya di tahun 2024 ini, Hatni sudah punya beberapa usaha cabang di beberapa sekolah di daerahnya. Hatni juga mempekerjakan beberapa teman seangkatannya yang mempunyai nasib tak kalah beda dengannya untuk menjaga kantin di beberapa sekolah. Dan berkat usahanya itu pula lah, Hatni bisa membantu orang tuanya. Ayahnya pun kini sudah tidak bekerja lagi. Pada bulan Januari lalu, Hatni dilamar oleh seorang laki-laki yang merupakan guru di salah satu sekolah. Katanya, kalau tidak ada halangan, mereka akan melangsungkan pernikahan setelah Hari Raya Haji. Kita doakan saja ya, semoga semuanya lancar hingga hari H. Dan mungkin sekarang sudah menikah ya, karena kan Idul Adha kemarin tuh, dan saya membacakannya di hari ini, di tanggal 17 Juli 2024. Sementara Om Ras ini postingnya tanggal 24 Juni, bulan-bulan kemarin berarti ya. Terima kasih Om Ras, terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini di Tony FS. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.